digunakan untuk melepas sekret dari saluran nafas bagian bawah. Terus indikasinya, satu, pada pasien dengan akumulasi sekret. Tujuannya, satu, membebaskan jalan nafas dari akumulasi sekret. Yang kedua, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi sekret. Pengkajiannya, monitor kecepatan aliran oksigen. Monitor kecepatan aliran oksigen. Apa ini? Ini Pengkajian. Oh, pengkajian. Persiapan alat, 1 kertas tisu, 2 bengkok, 3 perlas, 4 sputum pot berisi desinfektan, 5 air minum hangat. Sputum pot. Oke, pakai bengkok. Pakai desinfektan. Tempat dengan disinfektan itu boleh menggunakan bengkok atau tisu, terus dikasih alkohol oleh utawa safran. Ya, bisa kan? Kayak sabun itu. Persiapan pasien, 1 jelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. 2 Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi, hari ini saya terapi untuk dapat mengeluarkan sekret ya. Karena berdasarkan hasil pemeriksaan teman-teman tadi ada akumulasi sekret di paru-paru Bapak dan tidak bisa dikeluarkan. Ini kita coba untuk mengeluarkan dengan melakukan fisioterapi dada. Bapak bersedia? pelaksanaan. Akan kuliah itu nanti kuliah Ya. nanti untuk pasien yang nadar, ada tindakan beberapa pasien untuk fisioterapi dada itu ada dilakukan pada pasien yang sudah sadar. Pada pasien sadar. Silakan duduk Pak. Fisioterapi dan pertama adalah vibrasi, clapping. Clapping itu enggak kayak gini ya, enggak bisa seperti itu, tapi tangannya kita seperti ini. Ini adalah clapping. Clapping ini kita lakukan untuk merontokkan sekret yang ada di paru-paru. Yang sebelumnya kita sudah melakukan pemeriksaan dengan mengauskultasi. Tadi kita sudah tahu letaknya di mana, ya. Kita sudah tahu letaknya di mana, kita tinggal bobrok nih mau. Kalau clapping ini tidak perlu kita hasilnya melakukan inspirasi. Oke. Sebenarnya rangkaiannya ada dengan batuk efektif dan nafas dalam. Sebelum kita melakukan ini tadi harusnya saya karena di SOP-nya tadi tidak dijelaskan efektif kita mengajarkan nafas dalam dan batuk efektif dulu. Ya, Pak Raffi tarik nafas dalam. Saya akan mengajarkan batuk nafas dalam dan batuk efektif. Coba dikeluarkan sekretnya secara ini dulu, semampunya dulu ya. Tarik nafas dalam, tahan, 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. Tarik nafas dalam lagi, hembuskan lewat mulut. Oke, lagi. Nanti tarik nafas dalam seperti itu tadi, tapi coba nanti mengeluarkan udaranya lewat mulut dengan cara batuk, dibatukkan 2 kali. Meskipun batuknya tidak ingin batuk 2 kali, biasanya batuk karena keinginan sensasi, tapi kita memberitahukan pada pasien untuk membatukkan. Kata batuk karena ada ganjalan sama membatukkan, ya, dibatukkan 2 kali, gitu ya.
tarik nafas dalam, hembuskan dulu, lihat mulut. Oke, tarik nafas dalam, tahan, 1, 2, 3, batukan. Gak keluar seketnya. Coba 1 kali lagi, tarik nafas dalam, tahan, 1, 2, 3, hembuskan, lihat mulut. Ya, tarik nafas dalam lagi, keluarkan batuk 2 kali. Nah, sekrenya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, saya harus melakukan tindakan fisioterapi dada ya Pak ya. Lakukan fisioterapi dada. Agak mau keluar. Ya. Nah, untuk vibrasinya, Pak, tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas dalam, tahan, hembuskan, tarik nafas dalam, hembuskan, tarik nafas dalam, hembuskan. Itu adalah fisioterapi dada, mapping dan vibrasi. Nah, kalau sudah kita ajakkan dulu. Ya, bilangi prosedur seperti yang tadi Pak bilang. Oke, tarik nafas dalam, tahan, batukan 2 kali. Itu dilakukan sampai pasti nggak apa-apa, gitu aja. Nah, itu dilakukan sebanyak semampu banyak pasien. Nah, misalkan ini tadi nggak berhasil juga, fisioterapi dada ini nggak berhasil, terus kemudian batuk efektif juga nggak berhasil, berarti yang terjadi adalah ada perlengketan sekretnya. Yang kita lakukan hal berikutnya adalah melakukan nebulasi. Nebulasi ini, ya Pak, belum efektif kita melakukan pembersihan sekret. Silakan istirahat dulu lagi. Saya akan menyiapkan alat untuk melakukan ini namanya nebulasi ya Pak ya. Nebulasi tadi karena kita tadi sudah melakukan batuk efektif, sekretnya tidak keluar. Terus tadi sudah saya coba untuk melakukan fisioterapi untuk merontokkan sekretnya di paru-paru Pak juga tidak bisa. Kita harus mengencerkan dulu karena sekretnya ini terlalu kental sehingga tidak bisa rontok dari paru-paru Pak. Coba bersedia untuk nebulasi. Ya. Langsung nebulasi ya. Alatnya apa saja? Ini adalah nebulizer. Ini ada maskernya dia. Ya, nebulasi. SOP-nya silakan dibaca. Ini golek baru ya. Tak nebuli tenang. Ini kan tak dibocor apa? Dibocor terus kayak sakit kan. Jujur aja. Saya dulu punya SOP yang lebih lengkap saya. Dulu saya ada postural drainasinya juga. Nah, pada pasien kita sadar, pada pasien kita itu tergantung kita menemukan sekretnya di mana. Ya, menemukan sekretnya di kanan, di kiri, di kanan ya, di kanan. Menemukan sekretnya di situ. Ini pasiennya di Willingno. Kita butuh beberapa bantal untuk menyangga.
Nah, kita hanya menggiring ininya. Tindakan selanjutnya adalah ini. nabulasi. Silakan dibaca SOP-nya. Nebulizer. Pengertian nebulizer adalah yang belum bisa keluar, kita harus melakukan tindakan evaluasi untuk mengumpulkan. Ada beberapa, karena berdasarkan hasil pemeriksaan ya, karena pasien tadi kita tujuannya untuk sekret, melembabkan ini dengan menggunakan campuran obat, biasanya ekspektoran untuk menghidupkan darah. Nah, tapi kalau kita menemukan wheezing, berarti ada apa? Ada penyempitan jalan nafas. Kita tidak menggunakan ekspektoran, tapi kita menggunakan ventolin yang sifatnya adalah bronchodilator, membuka bronkusnya, melebarkan, mendilatasikan bronkusnya. Dua-duanya Pak, kita menemukan sekret menggunakan dan menemukan bronki dan menemukan wheezing. Yang kita lakukan ya dua-duanya. Tidak ada kombinasinya. yang kedua, atur posisi klien bisa duduk atau setengah duduk. Persiapan lingkungan, satu, memberikan lingkungan yang aman dan nyaman. Dua, menjaga privasi klien. Tiga, memasang sketsel. Persiapan alatnya, nebulizer dan perlengkapan. Dua, obat untuk terapi aerosol diperlukan. Tiga, stetoskop. Empat, aquabides. Lima, selang oksigen. Enam, masker transparan. 7, sarung tangan. 8, bengkok. Yang 9, tisu atau handuk sarung tangan. Prosedurnya, 1, dekatkan alat dengan pasien. 2, cuci tangan. 3, auskultasi suara nafas klien. 4, ajarkan klien teknik bernafas yang benar selama pemberian nebulizer, yaitu nafas panjang dan menghisap udara yang keluar. Penghisapan udara dilakukan dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut. 5, pasangkan nebulizer dan masukkan obat sesuai program ke dalam nebulizer. Kalau pasiennya menggunakan selang oksigen dalam bentuk apapun, jangan diabaikan. Nah, itu nanti bisa kolaborasi dengan nebulizer. Kadang-kadang pasien dengan nebulizer itu tahu itu ada asap secara psikologis, apalagi pada pasien biasanya asma. Dia itu asma itu mainnya psikologis dan fisik. Dan dia kalau ada beberapa orang sing delok asap toh, secara psikologis dia akan mengalami perasaan sesak nafas. Ya, karena asma itu sifatnya ada penyebabnya, ada ekstrinsik dan ada intrinsik. Salah satu yang ekstrinsik yang dari luar adalah psikologis. Yang misalkan cemas, stres, terus ketakutan, terus ada fobia terhadap sesuatu, menyebabkan bronkusnya itu mengalami vasokonstriksi atau penyempitan. Nah, kita koneksikan. Sekarang ini ke sini. Ini ada colokan untuk memasukkan selang oksigen. Terus kemudian ini bisa dibuka, ya. Harusnya kita tadi bawa step width untuk mengukur terus seberapa banyak campurannya. Biasanya kalau ventolin, terus kemudian ambroxol dan lain-lain itu hitungannya adalah
persediaan satu ampul itu biasanya cuma 5 mili atau 2,5 mili. Nah itu enggak semuanya dimasukkan, tapi perlu pengenceran ya. Pada ini seperti itu ya, perlu pengenceran. Nah pengencerannya pun itu dalam hitungan cc juga, dalam hitungan cc. Nah, ini kan nggak tahu kode ya, tapi di sini kita buat cc ya. Ukurannya 2 cc. Kita tutup kembali, kita koneksikan, kita cek ya. Ini obatnya kita jadikan Pak Raffi sudah siap. Bapak bisa duduk. Oke, silakan. Bapak mundur bisa Pak? Mundur lagi. Oke, kita salahnya. Ini semua kelompok? Iya. Ini tidak saya karetkan ke belakang ya. Pak Raffi sambil dipegang ya. Pak Raffi ini nanti akan keluar asap ya, keluar asapnya hirup lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Nanti kalau ada perasaan ingin batuk, silakan batuk, tingkatnya di sini ya. Nanti silakan dibatukkan ya. Kita sambil tujuan kita kan mengeluarkan sekret. Kalau Bapak bisa mengeluarkan sekret secara manual seperti ini, nanti kita tidak akan melakukan tindakan selanjutnya. Nanti kan saya melakukan fisioterapi dada. Nah, dengan batuk efektif bisa keluar, kita selesai di sini. Silakan, saya mulai ya Pak. Tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam. Agak di tangan, tidak apa-apa lagi. Balik. Setelah, karena dia juga bisa batuk efektif. Tisunya. Gak apa-apa ya, memang tujuannya kita adalah iya api ya. Iya api. Kita cek lagi eksploitasi. Jadi di dada sebelah kanan ya. Aku udah tahu nih kan. Aneh ketat-ketat ya. Vesikuler dan tambahan roti atau kue. Kalau misalkan ada, kita lakukan mapping prosedur fisioterapi tadi, ya, mapping, debriefing untuk menguatkan sekelanya secara ini. Nah, kalau dengan
ditekan terus selama dilakukan nebulasi dia bisa mengeluarkan sekret dengan batu efektif, ya sudah kita periksa, kita cek lagi. Kalau tidak ada suara nafas tambahan, ya sudah. Kalau ada suara nafas tambahan, kita lakukan tindakan balik mana fisioterapinya. Oke, ada pertanyaan?